Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini tentang sadar hukum bersama dengan Bang Beni selaku pengacara. Kalau cerita tentang kasus yang paling banyak di Bengkulu terkait dengan pelanggaran hukum itu mayoritas tentang apa nih Bang Beni? Yang jelas kalau pelanggaran pasti banyak pelanggaran lalu lintas. Ini yang sederhana atau malah? Tapi kan itu ketaatan dalam berlalu lintas ya. Iya. Ketaatan dalam berlalu lintas ya. Emang bukan cuman kayaknya orang tua nih, tapi anak-anak muda pun kalau soal ketaatan berlalu lintas memang sedikit sulit dipatuhi ya. Kita saja sebagai masyarakat kadang-kadang karena terburu-buru ataupun jaraknya yang dekat, tidak mengenakan helm, tidak mengenakan jaket, sarung tangan, padahal itu safety ya, demi keamanan kita sendiri. Nah kalau mungkin dari cerita pengalaman dari Bang Beni selama menjadi pengacara, sebenarnya dalam kasusnya sendiri itu kebanyakan dari contoh kasus yang sederhana di kehidupan sehari-hari ya, atau mungkin seperti apa gitu, kita kan bakal melihat seperti apa gambarannya nih. Kalau misalnya soal lalu lintas nih paling banyak ya Bang Beni ya? itu candaan aja itu. Jadi kalau untuk permasalahan hukum ya rata-rata kalau di Bengkulu ini tergantung ininya ya apakah dia permasalahan hukum pidana, perdata atau malah tenaga kerjaan atau tata usaha negara. Yang lebih banyak, yang jelas kalau yang terlihat itu lebih banyak pidana ya, permasalahan pidana. Nah, apa kasusnya? Rata-rata kalau data yang saya dapat, saya nggak tahu data kalau ini ya, di kepolisian biasanya setiap akhir tahun itu mereka ada rilis gitu ya. Nah, pelanggaran aturan pidana kalau selama ini kami tangani itu lebih bervariasi ya, lebih banyak ya. Tapi kalau di hal-hal yang sepele apa ini ya itu ribut-ribut perkelahian apa ini atau KDRT, dan itu angkanya juga belum terlalu ini ya, tapi saya nggak tahu pasti ya Pak Dene. Cuma lebih banyak sekarang karena di aparat penegak hukum itu kan sekarang ada yang namanya restoratif justice. Jadi penanganan perkara yang itu tidak sampai pada putusan hakim, bisa diselesaikan pada setiap tingkatan. Jadi kalau contoh semisal kayak narkoba Pak Deni itu juga bisa dikata bukannya nggak ada, tapi ya bisa dibilang banyak ya nggak banyak banget juga gitu kan. Itu yang secara pasti, tapi yang sedikit agak menggugah kita pada ini untuk di Bengkulu ini masih tingginya kasus terhadap asusila. Kan banyak ada beberapa kejadian yang heboh-heboh kemarin, apalagi korbannya anak yang ini yang sangat disayangkan dan perlu perhatian serius untuk menangani masalah ini. Dan termasuk yang kemarin dalam bulan-bulan ini kalau nggak salah ada viral terlalu banyak perkara bullying. Iya, kasus bully ya. Kasus bully terhadap anak yang mereka sampai ada yang meninggal ya, ada yang meninggal dianiaya seniornya atau mau masuk geng gitu kan, harus dipukulin dulu. Ada juga yang kasus pengeroyokan di sekolah-sekolah apa ini. Nah itu yang bahkan kemarin sampai Presiden Jokowi berstatement bahwa
ini harus menjadi perhatian serius. Nah, di Bengkulu gimana Pak Dene? Ya ternyata di Bengkulu juga banyak. Bahkan saya baru-baru ini sempat menangani ada anak ya dia dikeroyok sama teman-temannya. Bahkan itu waktu mau ibadah di tempat ibadah gitu kan kejadiannya. Yang itu penanganannya sekarang masih berjalan. Ini. Nah ini kasus-kasus yang seperti ini ketika kita sadar hukum bahwa penanganan masalah terhadap kasus-kasus hukum itu, kalau bagi saya ya selama ini, itu langkah terakhir. Artian ketika masalah itu masih masalah yang menyangkut bisa diperbaiki, ya, bisa diperbaiki, itu langkah hukum itu langkah terakhir. Benar-benar. Tapi kalau soal perundungan dan juga bully ini pasti fatal ya Bang, karena kan ini mengganggu mental para korbannya kan secara langsung gitu. Dan mungkin ini sering terjadi, apakah memang karena penegakan hukumnya yang kurang atau seperti apa? Nanti kita bahas Bang, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu.